Tahiyatan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sabahul khair. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Alhamdulillah ya khair. Baik. Tafadhal disuruh, silakan duduk semuanya. Baik. Alhamdulillah. Selamat pagi, sabahul khair, sabahul nur, sabahul syukur. Pagi yang cerah sekali, yang berbahagia sekali. Pada hari ini kita semua bisa kembali bertatap muka, belajar bersama bahasa Arab. Sekali lagi Pak Guru sampaikan motivasi bahwa bahasa Arab adalah bahasanya Al-Quran. Al-Lughatul Arabiyyah ila Lughatul Quran. Bahasa Arab juga adalah bahasanya ahli surga. Al-Lughatul Arabiyyah Lughatul ahli jannah. Bahasa Arab adalah bahasa langit, bahasa yang diturunkan oleh Allah untuk kita bisa kita baca, kita pelajari, kita teladani, yaitu dengan melalui kalamullah, yakni Al-Quran. Baik, alhamdulillah, bahagia Pak Guru juga nampaknya anak-anak dan ceria sekali ya, bahagia sekali pagi ini. Sudah sarapan semua anak-anak? Kelas ya, sudah sarapan semua, sudah segar, sudah siap belajar semua. Baik, marilah sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ini masih segar ya. Kita buka bersama-sama dengan membaca buku kita. Semoga dengan bacaan buku kitab ini apa yang akan kita pelajari dibimbing oleh Allah SWT akan mendapatkan bimbingan tuntunan dan bisa gampang mencerna dan bermanfaat, bermanfaat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, oke, biasanya ada juga anak-anak juga ya. Silakan ketua kelasnya dibimbing berdoa seperti biasa. Aku menyiapkan absensi. Semua siap. Mari kawan-kawan sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Alhamdulillah bahwa kita sudah berdoa, kita menyatakan kesaksian kita bahwa kita ridho Islam agama kita, Islam agama kita, Allah adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah junjungan kita, panutan kita. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum Pak Guru lanjutkan, Ustadz ingin absen ya, mengecek kehadiran anak-anak semua. Baik,
Anissa Tamami. Hadirah. Cahya Wulandari. Alhamdulillah hadirah. Vina Amalia Malfira. Hadirah. Helen Amelia Putri. Hadirah. Hikmah Budi Ali Pratiwi. Naswa Yesa Mailani. Nisa Ulkonia. Nisa Ulkonia hadirah ya? Ya. Resti Dwi Agustin. Oh iya itu ya? Ya, hadirah. Alhamdulillah. Retno Dwi Jayanti. Hadirah. Saskia Tria Fadila. Oh sakit. Oh iya, suratnya tadi sudah enggak sama Ustaz ya? Iya. Sama turun. Siti Humairah. Hadirah. Tahta Hizbu Fasa Anjani. Hadirah. Umi Airin Nur Tasha. Hadirah. Wulan Imatul Jannah. Hadirah. Yeni Selviana. Alhamdulillah. Walaupun hadir. Baik. Sebelum Pak Guru menyampaikan, ini adalah sekelumit pembelajaran atau tujuan dari materi pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan belajar mempelajari apa itu jumlah, atau kalimat. Nah nanti akan lebih jelas lagi, akan Pak Guru terangkan lebih detail lagi setelah anak-anak. Mari kita sama-sama kita lihat video yang sudah Pak Guru siapkan untuk kita pelajari sama-sama ya. Siap konsentrasi, fokus, jangan belayang kemana-mana pikirannya. Oke, bismillah, siap? Ya. Siap anak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa-siswi MTS kelas 8, pembelajaran bahasa Arab di pertemuan keempat di semester ganjil hari ini adalah tentang tema al-jumlah al-ismiyah wal jumlah al-fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna berbahasa Arab yang diawali dengan ismun atau kata benda. Ciri utama jumlah ismiyah adalah yang pertama diawali dengan subjek atau yang disebut dengan mubtada. Kemudian yang kedua dijelaskan oleh predikat. Contoh kalimat yang pertama, Ahmad mujtahidun. Ahmad sebagai mubtada, kemudian mujtahid adalah khabarnya. Contoh kedua, anti muslimatun. Anti adalah dhamir yang berfungsi sebagai mubtada, sedangkan muslimah adalah khabarnya. Yang ketiga, at-talib fil fasli. At-talib mubtada dan fil fasli adalah kata keterangan tempat yang berfungsi sebagai khabar. Kemudian anak-anak sekalian, ada juga kalimat yang mengandung fiil atau kata kerja, akan tetapi letak kata kerjanya bukan di awal kalimat. Maka ini termasuk ke dalam jumlah ismiyah. Contoh, ana usolli, saya sholat. Kata kerjanya adalah usolli, tapi letak usolli di kalimat kedua, sedangkan kalimat pertamanya adalah dhamir, maka disebut jumlah ismiyah. Begitu juga dengan contoh ummi tasbahu dan anti tazhabina. Berikutnya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna berbahasa Arab yang diawali dengan kata kerja atau fi'il. Ciri utama jumlah fi'liyah adalah yang pertama, kata pertamanya adalah fi'il atau kata kerja. Kemudian di dalamnya wajib terdapat subjek atau pelaku atau orangnya. Kemudian boleh juga ditambah dengan kalimat yang lain seperti maf'ul bih atau objek, atau kata keterangan tempat, atau kata keterangan waktu, dan lain sebagainya. Contohnya yang pertama, ya'kulu amir al-khubza.
Di dalam kalimat ini terdapat yang pertama yakulu, itu adalah kata kerja. Amir sebagai fa'il atau pelaku dan al-khubzah sebagai objek atau maf'ulun bih. Contoh yang kedua, tanamu Aminah fil hujrah. Aminah tidur di kamar. Di dalam kalimat ini terdapat fi'il yaitu tanamu. Kemudian fa'il atau subjeknya adalah Aminah, dan fil hujrah sebut kata keterangan tempat. Contoh yang ketiga, astaikizu sobahan, saya bangun tidur pagi hari. Astaikizu adalah fi'il atau kata kerja. Astaikizu fa'ilnya adalah ana, sedangkan sobahan sendiri merupakan kata keterangan waktu. Contoh berikutnya, tajlisina amamal bait. Kata kerjanya tajlisina, kemudian domir dari tajlisina adalah anti, maka fa'ilnya adalah anti. Sedangkan amamal bait di depan rumah adalah kata keterangan tempat. Anak-anak sekalian, untuk mempermudah pemahaman, silakan diperhatikan perbedaan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah melalui tabel berikut. Contoh yang pertama, usyahidu tilfaz fil bait. Untuk mengubah menjadi jumlah ismiyah, maka harus domirnya yang di depan. Domir dari usyahidu adalah ana, maka kalimatnya menjadi ana usyahidu tilfaz fil bait. Kemudian di dalam kalimat ini fi'ilnya adalah usyahidu, kemudian fa'ilnya ana, dan maf'ul bihnya adalah at-tilfaz. Kemudian contoh yang kedua, yarkabu Ibrahim as-sayyar. Untuk mengubah ke dalam jumlah ismiyah, maka subjeknya harus di depan. Subjeknya adalah Ibrahim. Ibrahim yarkabu as-sayyarah. Kemudian fi'ilnya adalah yarkabu, fa'ilnya Ibrahim, dan maf'ul bihnya as-sayyar. Contoh ketiga, tastahimu fil hammam. Domir dari tastahimu adalah anta, maka anta tastahimu fil hammam. Dalam kalimat ini fi'ilnya adalah tastahimu, fa'ilnya anta, sedangkan maf'ul bih atau objeknya tidak ada. Contoh selanjutnya, tasbahu ummi al-at'imah. Mengubah menjadi jumlah ismiyah, subjeknya didahulukan, yaitu ummi tasbahul at'imah. Fi'il kalimat ini adalah tasbahu, fa'ilnya ummi atau ibu, dan maf'ul bihnya adalah al-at'imah atau makanan. Contoh selanjutnya, tazhabuna ilal madrasah. Tazhabuna domirnya adalah antum, maka kalau diganti menjadi jumlah ismiyah, antum tazhabuna ilal madrasah. Fi'il kalimat ini adalah tazhabuna, fa'ilnya atau subjeknya adalah antum, sedangkan maf'ulun bih atau objeknya tidak ada. Contoh yang terakhir, tasrobina al-qahwa. Tasrobina domirnya anti, maka kalau diganti menjadi jumlah ismiyah, domirnya di depan, anti tasrobina al-qahwa. Fi'il dalam kalimat ini adalah tasrobina, subjek atau fa'ilnya anti, sedangkan maf'ul bih atau objeknya adalah al-qahwa. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat memahaminya, dan untuk pendalaman materi silakan dikerjakan latihan yang terdapat dalam video ini. Adapun bentuk latihan kita pada hari ini adalah mengubah jumlah ismiyah yang terdapat dalam soal. Adapun soal yang pertama sampai soal ke-6 adalah jumlah ismiyah. Silakan anak-anak sekalian ubah menjadi jumlah fi'liyah. Kemudian silakan disebutkan mana fi'ilnya, mana fa'ilnya, dan mana pula maf'ul bihnya. Fi'il dan fa'il wajib ada, sedangkan maf'ul bihnya bisa ada dan bisa juga tidak ada. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Terima kasih. Ma'assalamah ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita saksikan. Baik, langsung saya
Tunggu. Mana ada dari video yang sudah Pak Guru sampaikan? Silakan. Yang belum paham atau ada sesuatu yang masih ketinggalan, mengganjal. Silakan, Tata. Oke, apa Tata? Jumlah ismiyah itu apa ya Pak? Oh iya, bagus, pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi teman kita Natata bertanya tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah kita kembali Pak Guru sampaikan lagi, kita pahami lagi bahwa jumlah ismiyah, jumlah itu adalah kalimat. Jadi jumlah itu adalah kalimat. Kalau ismiyah benda, kalimat berarti jumlah ismiyah itu adalah tentang kalimat yang menjelaskan tentang benda atau kalimat benda atau kata benda atau jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kata benda atau kalimat yang awalnya permulaan dari kalimat itu didahului dengan kalimat isim, atau kata benda. Tadi contoh misalnya Ahmadun ini isim apa fi'il? Ahmadun adalah kalimat isim karena mengandung tanda-tanda isim, di antaranya adalah tanwin Ahmadun. Lalu ini juga Ahmad adalah nama orang, berarti ini adalah kalimat isim. Ahmadun yadhabu ilal madrasah. Yadhabu ilal madrasati. Ahmad pergi atau berangkat ke sekolah. Kalimat ini ya anak semua, ini disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena kalimat ini diawali dengan kalimat isim. Nah, ini namanya adalah jumlah ismiyah atau kalimat yang didahului, yang diawali dengan kalimat isim atau kata benda. Nah, ini namanya jumlah ismiyah. Kata bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Yang lain bisa dipahami ya? Bisa. Alhamdulillah. Nah, ini tadi sudah dicontohkan dalam video. Bagaimana caranya merubah kalimat atau jumlah ismiyah ini menjadi jumlah fi'liyah? Sangat gampang sekali, hanya dibalik yang awal apa ini? Karena tadi patokannya adalah kalau jumlah ismiyah adalah kata pertamanya kalimat isim, kalau jumlah fi'liyah kata pertama yang berbentuk kalimat fi'il. Maka berarti tinggal dibalik saja. Kalau jumlah ismiyah Ahmadun yadhabu ilal madrasah, maka tinggal kita letakkan yadhabunya ditaruh di depan. Ini yadhabu, atau misalnya diganti dahaba, karena ini sama-sama. Kalau yadhabu ini adalah fi'il mudhari' sedang berangkat atau akan berangkat, karena kalau fi'il mudhari' punya faedah sedang dan hal wal istiqbal, sedang dan akan terjadi dan akan datang. Kalau misalnya kita rubah menjadi jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, yang ini tadinya jumlah ismiyah, kita rubah menjadi jumlah fi'liyah, maka dhahaba Ahmadun ilal madrasah. Dhahaba kalimat apa tadi? Kalimat fi'il. Maka karena ini didahului dengan kalimat fi'il, ini disebut, ini sudah berubah menjadi jumlah fi'liyah. Baik. Nah ini belum tadi seperti yang dicontohkan di video tadi. Ada yang membutuhkan maf'ul bih, ada yang tidak ya. Misalnya silakan anak-anak lihat buku di halaman 22.
Ya, Berarti itu kalau seandainya jumlah fi'liyah diubah ke jumlah ismiyah sama aja. sama saja. Nanti tinggal dibalik yang kalau dari jumlah fi'liyah menjadi ismiyah, berarti ismiyahnya ditaruh di depan. Nah, ditaruh di depan. Contohkan yang lainnya Pak Guru. Contoh yang lain baik, bagus sekali. Dari fi'liyah ke ismiyah. Dari fi'liyah ke ismiyah. Baik, berarti yang saya mencari Pak Guru mencari yang ada maf'ul bih-nya. Ada saat ini, ya kusut talibu ada saat ini. Ini jumlah fi'liyah sekarang. Pak Guru mencontohkan jumlah fi'liyah dulu. Ini tadi kan jumlah ismiyah ya. Nah sekarang Pak Guru mencontohkan jumlah fi'liyah, berubah dari jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, tadi patokannya ini teman-teman ya anak ya. Kalau jumlah ismiyah diawali atau kalimat kata pertamanya adalah kalimat isim, kalau fi'liyah adalah kata berubah apa? Kata fi'il atau kalimat fi'il atau kata kerja. Baik, ya tusuk tolibu tersaat diniyah. Ini yang jumlah fi'liyah. Ya tusuk tolib ad-darsa dini ad-darsa dini atau diniyah. Nah ini namanya ya terusu belajar. Sobat tolibu, seorang siswa belajar pelajaran keagamaan. Nah, kata kalimat ini didahului dengan kata fi'il, yaitu ya terusu. Artinya adalah apa namanya? Belajar atau mempelajari. Seorang siswa mempelajari pelajaran agama atau pelajaran keagamaan. Ini namanya jumlah fi'liyah. Kenapa dinamakan jumlah fi'liyah? Karena didahului dengan kata fi'il. Nah, sangat mudah sekali untuk menjadikan jumlah fi'liyah ini menjadi jumlah ismiyah, yaitu tinggal dibalik atau libunya atau subjeknya ditaruh di depan atau libu ia terusu ad-darsa diniyah ya. Ini tinggal dibalik atau yang tadi yang kedua subjeknya ini sekarang ditaruh di depan, maka ini sudah berubah menjadi jumlah ismiyah karena diawali dengan apa namanya diawali dengan kata isim atau kata benda, yaitu atau ibu subjeknya di depan. Lah ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah ini ada kadang-kadang membutuhkan namanya maf'ul bih atau objek. Contoh misalnya, ini membutuhkan maf'ul bih atau objek. Ya tusuk tolib, seorang siswa belajar ad-darsa diniyah. Ad-darsa ini adalah namanya maf'ul bih atau objek. Kalau bahasa Jawa, bahasa kita di pesantren ad-darsa ini pelajaran diniyah kan bangsa agama. Ini namanya maf'ul bih-nya. Ad-darsa ini berkedudukan sebagai maf'ul bih. Seorang siswa mempelajari ilmu pelajaran agama. Atau seorang kalau dibalik dengan ini juga sama, artinya sama. Seorang siswa mempelajari ilmu pelajaran
keagamaan atau agama. Hanya kalau jumlah ismnya ingat-ingat patokannya adalah berarti kalimat pertamanya didahului oleh kalimat isim. Kalau jumlah fi'liyah kata pertamanya atau kalimat pertamanya diawali dengan kalimat fi'il. Contoh yang ini kalimat fi'liyah, jumlah fi'liyah berubah menjadi jumlah ismnya ini contohnya. Paham itu? Insyaallah, alhamdulillah. Baik sudah. Jadi itu namanya, sekali lagi Pak Guru sampaikan bahwa Pak Guru jelaskan sekali lagi, jumlah yang di awal kalimat berubah isim maka disebut jumlah ismiyah. Jumlah atau kalimat yang di awal kalimatnya berupa fi'il maka disebut jumlah fi'liyah. Gitu. Maka sebenarnya sama ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Misalnya ya Talibu ada saltininya dengan At-Talibu ya saltininya sama, hanya peletakan kata atau kalimat isim atau fi'ilnya ini yang menjadikan ini perbedaan, ini jumlah ismnya atau jumlah fi'liyah. Baik, ada lagi yang bertanya atau sudah cukup paham semua insyaallah? Baik itu? Baik insyaallah. Alhamdulillah. Baik, Pak Guru akan coba kalian anak-anak coba tirukan, kita bersama-sama melafalkan beberapa kalimat atau jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini kenapa? Supaya mulut kita terbiasa atau tidak kaku, karena ada frame, ada ungkapan dalam bahasa Inggris, language is a habit. Bahasa itu adalah kebiasaan. Maka bersering-sering dalam praktek atau berlatih supaya kita cepat pandai dalam berbahasa. Baik, 3 atau 4 kalimat kalian tirukan bagus. Pertama, jumlah ismnya. Misalnya jumlah ismnya al-mudarrisu yarji'u, ikuti, Al-mudarrisu yarji'u ila sofi marrotan saniyatan. Ini jumlah ismnya. Kalau diubah menjadi jumlah fi'liyah maka yarji'ul mudarrisu ila sofi marrotan saniyatan. Sekarang kembali jumlah ismnya. Ahmadun ya'malu al-wajibal manzili. Kita ubah menjadi jumlah fi'liyah menjadi ya'malu Ahmadun al-wajibal manzili. Satu lagi jumlah ismnya la'bul qurra yang tahi bisanatil khomisah. Dirubah menjadi jumlah fi'liyah maka yang tahi la'bul qurrati bisanatil khomisah. Alhamdulillah, sudah dipraktekkan. Coba aku mau memberikan kalian satu lembar LKPD untuk mengetahui sejauh mana anak-anak paham memahami materi kita pada pagi hari ini. Baik, ini adalah LKPD atau lembar kerja peserta ini. Nah, ini anak-anak sip, nama tulis, isi absennya berapa, kalau kelas isi semua, namanya sudah ada, bahasa Arabnya Arab. Baik, berdiri.
Baik, ini LKPD, lembar kerja peserta didik untuk anak-anaknya. Nanti saya belum lama biar nanti saya potong aja. Kita turun primi kayak aja. Pakai turun masalah jadi ketuk nama. Mulai masalah maju aja nggak apa. Nggak apa nanti saya potong aja yang bagian ini pas sekarang kita potong. Nah, saya setelah kita dibuka. Kenapa mau nggak geser aja? Yang ini itu kelihatan ya, nggak kelihatan kan? Apa? Dan nanti potong, lanjut nanti saya setelah ini. Oke, semuanya sudah itu belum ya? Lengkap ini. Nggak apa sini aja. Nggak apa sini. Baik, sudah silakan isi. Nah, Tata, sorry ini. Ini silakan isi. Nama absen. Nomor absen. Ya silakan sudah. Baik, itu jadi di situ ada anak sekalian. Perintahnya seperti tadi yang sudah aku Ustaz ulang-ulang. Ubahlah jumlah fi'liyah berikut ke jumlah ismiyah. Nah di bawah itu sudah ada jumlah fi'liyah, kalian ubah menjadi jumlah ismiyah. Masih ingat bahwa jumlah fi'liyah berarti adalah satu kalimat yang kalimat pertamanya dimulai dengan kalimat jumlah ismiyah dimulai dengan kalimat isim. Nah, silakan diubah. Tadi hanya membalik aja. Baik, silakan diisi, dikerjakan. Oke, silakan diisi apa? Oke, barangkali sebelum ini coba anak-anak lihat dulu ke papan tulis. Nggak apa-apa, nggak usah kok. PowerPoint? Nggak apa-apa. Benar. Nanti suruh maju aja itu ngerjain soal itu. Benar usah. Nggak apa-apa kan mau kan nganggo video. Waktu orang media. Ya, bisa. Gua orang sing maju. Mesti nggak asik soal video. Ini dibalik aja tadi, baliknya.
Yang misalnya masih kesulitan boleh ditinggal dulu nanti untuk dikerjakan sama temennya atau minta dijelaskan lagi sama Pak Guru ya. Kelas ayat Talawih ada kelas ayat ke-8 kelas sudah alhamdulillah baik. Sekarang aku dulu ingin tahu salah satu aja, tidak harus semuanya. Kalian punya apa ya, materi absen ya. Oh iya. Silakan siapa yang mau coba menyampaikan hasil dari pekerjaannya. Nggak apa? Ya silakan Sina. Baik. Bahkan di sini ya. Siapa ini namanya? Desa. Oke, baik. Coba lihat dulu, bisa lihat dulu. Nah, oh ya, ini Desa. Ya, bagus sekali. Desa sudah paham tentang jumlah ismiyah dan jumlah filia. Merubah dari jumlah filia ke jumlah ismiyah. Tungidu, jumlah filianya adalah tungidu mil fatur. Ibuku mempersiapkan sarapan. Nah ini hanya dibalik saja menjadi jumlah ismiyah, maka umi tungidul uturo. Ya. Oke, silakan. Coba menulis yang ini, yang Ahmad yang tadi. Coba tulis. Berubah jadi dari kalimat pilihan menjadi sudah dari jumlah pilihan menjadi jumlah ismi.
Ya, ini tadi yang jumlah ismiyah. Yang awalnya adalah jumlah fi'liyah, yang bunyinya tadi iya. Baik, ini jumlahnya. Silakan Bapak, terima kasih ya Sa. Bagus sekali. Alhamdulillah ya Sa, dan insya Allah dan teman-teman yang sudah pada bagus ya bahwa ini tadi ketika masih jumlah fi'liyah itu adalah ya salah apa? Neng ganti-ganti sama Tata, mana Tata? Apa nanti tak potong? Hah? Yang ini? Ulangin. Baik, nggak apa-apa, biarin. Nanti saya potong. Baik, silakan dari lembaga kerja tadi yang bagus sudah berikan. Silakan siapa yang mau maju ke depan untuk menyampaikan hasil. Silakan siapa yang aku baru besar rumah lagi potong begini sedikit. Hindi ka pada bahasa kapan? Saya ngorok lo kan maksudnya? Nggak ngorok apa? Yang ngorok harus betul loh, yang tidak apa sih? Nah, maksudnya motong nih. Silakan. Baik, anak-anak silakan. Saya ingin salah satu di antara kalian untuk maju ke depan mempresentasikan dari lembaga kerja tadi yang sudah kalian kerjakan. Silakan siapa yang memajukan anak? Oh ya, Mas Uki si biasa. Silakan Biasa maju. Baik, ini. Terus. Baik, mana? Sudah ini? Ini tumidul futuro. Ini sudah menjadi jumlah ismiyah. Yang tadinya jumlah fi'liyah. Ketika jumlah fi'liyah tadi adalah tumidul al futuro. Ya. Sama aja artinya ibuku mempersiapkan sarapan. Ya, ini dirubah dari jumlah ismiyah dibalik umumnya atau isinya ditaruh di depan. Ini tumidul futuro, sama artinya ibuku mempersiapkan sarapan. Baik, alhamdulillah. Insya Allah anak-anak semuanya sudah paham semuanya. Sudah paham semuanya. Sekali lagi bagus tegaskan bahwa jumlah ismiyah adalah kalimat atau susunan kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan kalimat isim. Sementara jumlah fi'liyah susunan atau kalimat dalam bahasa Arab yang awal mulanya
atau kalimat pertamanya dimulai dengan kalimat fi'il, ya. Baik. Lalu dalam kalimat fi'il ini sesekali juga kadang ada membutuhkan maf'ul bih atau subjek, tapi juga tidak semuanya. Ketika fi'il atau kata kerja membutuhkan objek maf'ul bih, ini dinamakan fi'il mutanaddi. Fi'il apa? Fi'il mutanaddi yang membutuhkan maf'ul bih atau subjek. Sementara fi'il atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau tidak membutuhkan maf'ul bih disebut fi'il lazim. Baik. Dan jika dibaca maf'ul bih itu harus hukumnya adalah dibaca nasab atau fathah. Baik, alhamdulillah demikian pada pelajaran materi pada hari ini, pagi hari ini sudah bisa kita sampaikan dan insya Allah sudah bisa diterima semuanya anak-anak ya. Insya Allah, alhamdulillah. Nah, untuk materi berikutnya besok kita akan qiraah, akan membaca dari bahan bacaan yang masih berkaitan dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Baik, alhamdulillah. Mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Semoga pandemi ini segera bisa berakhir, bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua senantiasa sehat, keluarga kita sehat, semua kita dan teman-teman kita semua, saudara-saudara kita semua bisa kembali belajar dengan baik, dengan normal, dengan ridho, dengan pertolongan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. Silakan tutup salam si Tatang, Risma. Tahiyatan wassalaman. Silakan. Tahiyatan wassalamu.